Pernah gak sih kalian tuh mens sangat banyak, bergumpal-gumpal sampai harus ganti pembalut berkali-kali? Berapa banyak sih darah mens yang perlu diwaspadai? Hey guys, welcome to my channel, Clean Haze. Pernah gak sih kalian tuh kayak mens banyak banget, nyampe keluar gumpalan-gumpalan darah gitu dan harus ganti pembalutnya tuh setiap 1 jam 2 jam sekali? Pernah kepikiran gak sih kayak ada sesuatu yang salah gak ya dengan haid aku? Kalau iya, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa buat subscribe dulu ke channel Clean Haze. Klik. Thank you, dukung dari channel ini selalu jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia dan seluruh dunia kali ya. Mimpi, nggak apa-apa, namanya juga mimpi gratis ya, mimpi yang tinggi-tinggi nggak apa-apa. Also follow me on my social media here dan support brand skincare baru aku di sini. Makasih teman-teman semua. BTW skincare aku emang aman untuk bumil dan busui loh. Tada, ini dia, seneng banget banyak yang udah rasain manfaatnya. Buruan ikutin dapetin manfaatnya juga ya. Kita harus tahu dulu nih kalau menstruasi normal itu punya 4 komponen. Interval atau panjang siklus menstruasi 21-35 hari, regularitasnya teratur atau enggak, durasi menstruasi yaitu 3-7 hari, dan blood flow atau volume darah yang keluar sekitar 5-80 ml atau 3-4 kali ganti pembalut dalam sehari. Kalau ada salah satu variasi dari 4 komponen ini, maka dikatakan abnormal uterine bleeding. Nih, seperti yang dituliskan di jurnal, abnormal uterine bleeding atau perdarahan uterin abnormal ya, perdarahan abnormal. Sebenarnya apa aja sih penyebabnya? Penyebab abnormal uterine bleeding dibagi menjadi 2, yaitu structural cause dan penyebab non-struktural. Bisa kita singkat menjadi PALM, koein, polip, adenomyosis, leiomioma, dan malignancy atau keganasan, koagulopati atau kelainan pembekuan darah, ovulatory dysfunction, endometrial, iatrogenik atau obat-obatan, dan not classified yet atau yang belum diklasifikasikan. Kok bisa sih penyakit-penyakit ini tuh bikin heavy menstrual bleeding? Kita lihat secara singkat satu-satu ya, supaya pada tahu juga nih. Oke, dari yang struktural kita lihat fibroid, polip, dan adenomyosis. Fibroid itu pertumbuhan non-kanker yang terbentuk dari jaringan otot rahim dan dia menstimulasi pertumbuhan pembuluh darah di situ. Sehingga orang dengan fibroid ya akan mengalami menstruasi yang lebih deras. Sedangkan polip khasnya itu dia punya tangkai seperti ini. Nah, polip yang menggantung beserta tangkainya ini dia akan mengiritasi jaringan sekitarnya sehingga mengikis jaringan sekitarnya juga dan menyebabkan perdarahan. Jadi pembuluh darah kecil-kecil di sekitarnya itu akan robek gitu. Sedangkan adenomyosis itu adalah tumbuhnya jaringan endometrium di dalam miometrium nih. Kalau kita lihat anatominya uterus itu sendiri, uterus punya 3 lapis ya. Perimetrium yang paling luar, lalu miometrium yaitu ototnya tengah-tengah, dan yang paling dalam itu endometrium. Bayangin ketika kita mens, yang meluruh itu adalah endometrium kita, gitu kan. Nah, kalau endometrium ini ada di dalam miometrium ya, dia akan double size dan triple size sehingga perdarahannya pun akan jauh lebih berat, teman-teman. Dan disertai nyeri yang banget ketika lagi mens. Palm yang terakhir yaitu malignancy atau keganasan. Keganasan ini ditandai dengan adanya neovaskularisasi atau pembentukan pembuluh darah baru di sekitar jaringan kanker tersebut. Sehingga ketika menstruasi atau bahkan di luar siklus menstruasi ya bisa terjadi bercak-bercak perdarahan. Karena pembuluh darah baru ini sangat rapuh. Sekarang kita lihat yang koein. Koagulopati yaitu ketika ada kelainan pembekuan darah sehingga perdarahan itu jadi lebih hebat gitu. Nah, tanda-tanda lainnya bisa misal kalau kalian tuh gampang memar, gampang biru, sikat gigi kencengan dikit, gusinya berdarah, sering mimisan. Itu jadi tanda-tanda yang harus diwaspadai nih. Lalu obat-obatan. Loh, kok bisa beberapa obat seperti KB hormonal mempengaruhi jumlah perdarahan dari menstruasi kita. Kemudian obat pengencer darah seperti aspirin. Juga para moms nih yang pakai IUD. IUD ini bikin perdarahan jadi lebih deras nih, terutama 1 tahun pertama penggunaan. Terus penyebab lain misalkan endometriosis, PID atau penyakit radang panggul, pelvic inflammatory disease. Ini beberapa penyebab yang bikin darah mens tuh mengalir jauh lebih deras ya, supaya kalian tuh jadi tahu dan ada gambaran dan bisa waspada gitu loh. Jangan-jangan mens aku nih normal atau enggak sih gitu. Nah, taunya dari mana nih? Gejalanya apa aja? Kalian harus waspada ketika kalian mengalami perdarahan atau spotting atau bercak di antara periode menstruasi. Jadi pas kalian gak mens, tapi kok ada darah-darah yang keluar gitu. Itu harus dicatat nomor 1. Lalu perdarahan atau bercak atau spotting setelah kalian berhubungan dengan pasangan. Perdarahan hebat yang heavy banget setelah menstruasi yang berlangsung lebih dari 7 hari. Jadi 7 hari ke atas tuh tapi masih deres banget.
bukan udah tinggal dikit-dikit ya. Dan yang bikin kalian ganti pembalut setiap jam dan itu penuh, itu harus banget diwaspadai. Terus siklus menstruasi yang nggak teratur, lebih dari 35 hari atau kurang dari 21 hari. Tidak mengalami menstruasi 3-6 bulan, padahal sebelumnya lancar gitu menstruasinya. Ya, selain kemungkinan bahwa kalian hamil ya. Perdarahan setelah menopause. Nah, salah satu ciri flow menstruasi kalian itu deres banget adalah saat ada gumpalan-gumpalan darah seperti jelly. Coba kalian pasti pernah kan? Karena jujur, ya pasti semua perempuan pernah sih ngalamin ada gumpalan jelly kayak gitu. Kok bisa ini terjadi? Karena faktor anti penggumpalan darah itu belum bekerja ke darah menstruasi kita saking banyaknya. Jadi istilahnya kayak belum diencerin nih buat bisa keluar, tapi saking banyaknya jadi keluarnya ngegumpal-gumpal gitu loh. Kebayangkan betapa riwahnya si faktor anti penggumpalan ini bekerja ketika darah lagi baik. Nah, yang perlu banget diwaspadai juga itu adalah kalau kalian mensnya deres dan ada rasa nyeri di dada, berdebar-debar, pusing, pucat, sesak nafas, sakit kepala. Nah, itu kalian harus banget langsung cari pertolongan medis segera karena takutnya kalian tuh udah kehilangan terlalu banyak darah. Jangan disepelekan. Ya, kalau ada tanda kayak gitu, kalian harus segera ke dokter obgyn untuk diperiksa konsultasi karena ini nggak bisa lewat online doang, harus dicek melalui USG, dilihat dalamnya seperti apa gitu. Pertanyaannya, bisa dicegah nggak sih? Karena ini kelainan struktural dan non-struktural ya. Yang bisa kita lakukan sebenarnya deteksi dini sih gitu. Makanya kita harus tahu dan peka sama gejala-gejalanya nih. Begitu ada gejala, atau bahkan mungkin kalian mau cek-cek sendiri, screening ya istilahnya, deteksi dini, ya monggo silakan. Nah, yang penting adalah kalian harus tetap lakukan pola hidup sehat supaya nggak malah nambah penyakit dan bikin gejalanya atau penyakitnya makin berat. Misalkan nih, banyak minum yang manis-manis, makan manis-manis, naikin insulin segala macem, bisa ujung-ujungnya ke PCOS kalau berat badannya berlebih. Nah, itu kan justru malah memperberat gejala menstruasi kalian kalau ternyata kalian sudah ada abnormal uterine bleeding dan underlying disease gitu, atau penyebab yang mendasari. Saran aku, kalian tuh catet rutin menstruasi kalian tuh seperti apa. Kalau aku sih punya kayak aplikasi, ini bukan endorse BTW. Emang endorse. Iya, siapa tahu nih ada yang dateng nih endorse-nya gimana sih? Nggak, pokoknya kalian tuh catat di aplikasi gitu, macem-macem, bisa flow, bisa period diary. Kalau aku sendiri sih pakai period diary. Pokoknya kalian bisa isi tanggalnya, kemudian flow-nya kayak gimana, mood kalian kayak apa, itu tuh terpantau di situ. Jadi kalian bisa tahu siklus kalian, kayak oh gue teratur atau enggak nih. Terus oh ini harusnya udah mens, kok belum mens, atau oh ini maju mensnya gitu. So teman-teman semua, intinya tetap lakukan pola hidup sehat, jangan mager, harus tetap olahraga. BTW kalau mau ngomongin olahraga apa sama menstruasi atau pain sama menstruasi atau gimana, mungkin kita bahas di video selanjutnya aja kali ya. Gimana, ada request, saran, pendapat, pertanyaan, atau pengen sharing, boleh banget komen di bawah. Jadi kalian tuh harus banyak-banyak men-share video kayak gini, karena kemarin Pak Menkes bilang beliau adalah Menteri Kesehatan gitu kan, bukan Menteri Kesakitan gitu kan. Makanya promosi dan preventif kayak gini tuh harus kita sebarluaskan supaya makin banyak masyarakat yang tahu dan teman-teman yang paham, sehingga bisa mencegah dan meningkatkan kualitas hidup kita juga gitu. Oke, gitu guys yang bisa aku share di video kali ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. If it's very useful for you, jangan lupa buat like ya, komen, dan subscribe ke channel aku. Thank you for supporting my skincare business here yang aman untuk Bumil Busui, and also be my friends here. See you on my next video guys. Stay healthy. Kok gini sih? Ini sarannya. Yaudah, stay healthy, bye.